Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh ada, boleh sama-sama datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita membuka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanya Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini masih dalam satu pasal di mana dua minggu yang lampau kita telah membahas tentang tentara Aram telah mengepung Elisa dan bujangnya. Dan Tuhan menunjukkan kepada Elisa pembelaannya. Nah, sekarang kita tiba pada balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau kita baca tadi, waktu orang Aram mau menangkap Elisa dengan bujangnya, maka Elisa berdoa pada Tuhan, Tuhan, butakanlah mata mereka, tutuplah mata mereka, supaya mereka tidak melihat Elisa dan bujangnya. Tetapi kalau dalam ayat sebelumnya, bujang Elisa yang ketakutan, sehingga Elisa berdoa pada Tuhan supaya dibukakan mata rohani. Tapi orang jahat ini, Elisa berdoa supaya mereka dibutakan, tetapi ada yang lebih menarik di sana. Ayat selanjutnya berkata, lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah apa? Samaria. Yang tadinya mereka mau menangkap Elisa dan bujangnya, waktu terbuka mata mereka, loh, kenapa kita ada di Samaria ini? Di kota Samaria yang bisa mencelakakan kita, yang bisa membunuh kita. Mereka ada di kota Samaria, ada di tengah kota Samaria. Ini menarik sekali, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah
Samaria. Artinya, apa yang mereka melakukan kepada Elisa dan bujangnya, Tuhan mengembalikan keadaan itu. Amin. Tuhan mengembalikan. Maka sampai hari ini saya masih percaya rancangan orang jahat sama kita, Tuhan mampu untuk mengembalikan keadaan itu. Sehingga mereka baru sadar, iya, kenapa ya kita ada di tengah-tengah Samaria? Padahal tadi Elisa dan bujangnya ada di sebuah tempat, bukan di kota Samaria, bukan. Tapi ada di satu daerah yang cuma mereka berdua. Sampai mereka, Alkitab katakan, terheran-heran. Kenapa kita ada di tengah-tengah Samaria? Kalau saya mau bilang begini, bahasa saya, mungkin tadinya Elisa dan bujangnya ada di puncak itu. Kita ibaratkan puncak itu belum ada penduduk, ada beristirahat di sana. Raja Aram mau tangkapnya di puncak ini, Elisa dan bujangnya. Tapi ketika Elisa berdoa, butakanlah mata mereka. Jadi Elisa dan bujangnya mereka lewati. Terus turun-turun Ciawi, turun-turun terus. Tahu-tahu ada di pusat kota Bogor. Baru Elisa berdoa. Elisa ngikutin terus mereka. Baru Elisa berdoa, Tuhan, sekarang buka mata mereka. Waktu mereka berbuka, loh, kenapa kita ada di tengah-tengah Samaria ini? Mati kita ini. Yang tadinya kita merencanakan pembunuhan, akhirnya kita sendiri yang akan dibunuh. Karena berada di kota Samaria, ada di banyak orang Samaria, ada tentara di sana, ada raja Israel di sana. Ini sebuah kesempatan untuk membalas apa yang mereka buat kepada Nabi Elisa. Tapi lihat, kesempatan itu ternyata tidak dipergunakan oleh Elisa. Kenapa? Ini yang kita belajar. Firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah? Nah, situ ada kalimat. Sudah di tengah kota mereka, Raja Israel ini tanya sama Elisa, bagaimana ini? Mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Kesempatan ada. Elisa, saya bunuh mereka. Ini tentara Aram loh banyak. Kita bunuh mereka. Ini kesempatan. Kesempatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang dunia, pasti dia akan membalas. Seringkali dalam hidup ini kita tidak mampu untuk mempraktekkan firman Tuhan, bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kita tidak mampu? Sama dengan Raja Israel. Kubunuhkah mereka? Dia tanya sama Elisa. Ini kesempatan Elisa. Mereka kan mau bunuh kamu. Ini kesempatan kita balas dendam. Tapi orang-orang yang balas dendam, saya catat di sini, adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh dosa. Sekalipun saya mau bilang sama cewek-cewek El Shaddai, tempat ini, sekalipun kamu ada kesempatan untuk membalas, jangan pernah membalas. Sudah ada kesempatan loh. Raja Israel sudah mau bilang, bunuh mereka. Oh, kesempatan. Mati semua itu tentara Aram. Kesempatan. Tapi lihat di sini, ada dua sosok pribadi yang berbeda. Raja Israel dan Nabi Elisa. Ini berbeda. Lihat apa yang mereka lakukan. Jadi walaupun kita ada kesempatan, tapi jangan terlibat di dalam dosa. Kita masih dikuasai dosa. Kalau kita mau membalas dia, kalau kita berkata, syukur dia jatuh dari motor,
mengalami penderitaan. Syukur dia mengalami bangkrut. Syukur dia tidak diterima. Jangan. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Kita dikuasai oleh kedagingan. Ulangan 19 ayat yang ke-21. Pak Masron tolong baca. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Silakan. Dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi katanya, nyawa ganti nyawa. Nah saudara, orang sampai puncak kemarahannya itu luar biasa. Di Manado saudara, ada satu peristiwa anak kecil yang masih umur 6 tahun, hanya karena gara-gara dia pakai kalung emas, ditarik sama tetangganya, dibawa seorang ibu, dikasih permen. Namanya anak-anak mau aja dia, dibawa sampai jauh ke dalam hutan. Anak ini ikut terus, tapi sampai di dalam hutan, ibu ini ingin mencuri kalung yang dipakai anak itu. Lantas anak itu dia gorok hidup-hidup. Lantas ketika ketangkap yang membunuh ini, ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Dengan santai dia bilang, saya dikuasai setan. Kedua dia bilang apa? Karena masalah perut, maka dia ingin ngambil itu kalung dan dia jual. Ibu dari anak yang meninggal ini, dia berkata, nyawa ganti nyawa, harus dia mati. Saudara, kalau kita ada dalam posisi ini, kita memang ikut merasakan sedih loh, merasakan. Tapi inilah yang saya mau katakan ya, level iman seseorang itu berbeda. Kalau kita ada di dalam kondisi kita dikuasai kedagingan, mungkin kita akan bilang, dia harus mati, harus dia mati, harus dia mati. Saudara, waktu peristiwa Brigadir Yosua itu, ibunya begitu terpukul sekali. Tapi akhirnya pada satu kesempatan, memang saya bisa menyadari, hari itu tidak bisa memang dia bendung sakit hati, dia dibunuh. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan itu. Dia katakan, biarlah Tuhan yang menghukum orang yang membunuh anak saya. Hati-hati loh. Memang kelihatan yang membunuh ini masuk penjara, tapi dengar baik ya, saya mau katakan dengar baik. Dosa sampai dimanapun engkau sembunyi, engkau tidak dengar. Yakin dengan saya. Biarpun kamu banyak duit, biarpun kamu punya segala-galanya, tidur pun engkau tidak tenang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Ini yang terjadi. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa melakukan untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Karena hidup kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Hidup kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka firman itu akan menguasai kita. Tapi ketika tidak dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita sulit untuk melepaskan apa yang Tuhan mau, yaitu
balaslah kejahatan dengan kebaikan. Akan sangat sulit. Yang keempat, kenapa kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan? Yang keempat adalah kita ingin supaya menghukum sesuai maunya kita. Kita maunya, saya maunya dia. Kalau dia matiin anak saya, dia juga harus mati. Kalau dia begini kepada saya, dia juga harus alami begitu. Itu kita yang mau, maunya kita. Maka saya bilang, kalau Tuhan itu saya ibaratkan seperti kita. Ingat ya, kalau Tuhan seperti kita, seperti saya, atau seperti saudara, maka ketika kita diganggu orang, disebelehkan orang, kita akan bilang gini, oh, jam 12 celaka. Tuhan nggak mau kalau manusia bilang begini, Tuhan, cabutlah nyawa ibu itu, dia telah menyakiti saya. Tuhan bilang, enggak, kamu minta cabut, saya tambah dia umur panjang. Tapi Alkitab selalu bilang apa? Kita jangan mau kehendak kita yang jadi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, sekiranya cawan ini bisa dilalui, dilewatkan, lewatkan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus memberikan contoh, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, saudara, mengapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Yang pertama, karena kita mencontohi Yesus Kristus. Karena Yesus punya kasih, mungkin kita bilang, iya Pak Gembala, Yesus itu kuat, tapi saya tidak seperti Yesus. Iya, saya ngerti. Tapi kalau Yesus sebagai model kita, pemimpin kita yang harus kita ikuti, maka perilaku dan tindakan Yesus harus kita juga ikuti. Saudara, tahun 2000 yang lampau terjadi pemboman di gereja di Surabaya. Di dalam gereja, Ibu Weni itu kena ledakan bom, Ibu Weni. Tapi anaknya yang masih kecil itu kena juga dan mati anaknya. Tapi apa kata Ibu Weni waktu dia memberikan karangan bunga terakhir ke anaknya di dalam peti? Nah, Mami cinta sayang sama kamu, tapi Tuhan lebih cinta kamu. Nah, Mami mau katakan di depan peti jenazah ini, Mami ampuni orang yang meletakkan bom itu di dalam gereja. Ini luar biasa, saudara. Saya kalau nonton video itu berlinang air mata saya, karena saya juga bisa bertanya dalam pribadi saya, apakah saya mampu untuk melakukan hal yang sama. Nah, di depan kamu, Mami juga mau katakan, Mami mengampuni pelaku-pelaku bom saat ini, bom bunuh diri kalau salah. Sini saudara, kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang sedang terjadi, di mana ajaran Yesus Kristus itu dipraktekkan. Tadi Irfan katakan dalam beberapa kalimat bahwa kita tuh tidak cuma sampai memuji Tuhan tuh di sini, tapi akan teruji ketika kita
ada di dalam masalah ini. Akan teruji. Akan teruji di mana ketika kita menghadapi masalah itu. Kita hadapi masalah itu sehingga kita akan diuji di sana. Saudara, berulang-ulang saya katakan, mungkin 10 tahun yang lalu ada orang pernah fitnah kami, ngata-ngatain. Tapi ketika dia ada dalam kesulitan, dia sudah tidak berjemaat di kita 10 tahun yang lalu. Ketika dia ada dalam kesulitan, yang dia cari adalah pendeta Yohanes. Saya bilang, kamu kan sudah berjemaat di tempat lain, silakan panggil pendetamu. Enggak, Bapak aja. Di hati saya itu, saya sedang keluar bersama dengan keluarga. Anak-anak saya minta untuk pergi. Tapi sampai di Sukasari, saya bilang ini mau terus ke Tajur atau mau belok Lawang gitu. Ada 2 pilihan. Oh, di hati sini tak gampang, saudara. Iya, saya bawa firman Tuhan begini, saya sudah rasakan. Ini orang kurang ajar kok. Mau terus ke Tajur atau saya belok Lawang gitu. Akhirnya Bu Amin cuma bilang begini, jangan keraskan hatimu. 15 detik saya Tuhan tegur. Tuhan bilang begini, Yohanes, kamu baru diomongin. Saya ditusuk dari belakang oleh namanya Yudas yang menjual aku. Saya diingkar janji oleh namanya Petrus. Petrus waktu mereka tanya, kamu kan murid dia. Petrus bilang, oh, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Maka dengan tatapan Yesus kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Tapi Yesus mengasihi Petrus. Yudas, dia tidak bertobat dan kembali. Akhirnya dari itu, saya pikir ya sudah, sangat berat, tak belok Lawang Gintung. Udahlah, handphone berbunyi terus. Saya datang, saya bilang, mohon maaf ya, secara etika loh, ini di Indonesia sedang ribut soal etika. Tapi apa yang perlu kita ambil? Waktu saya melayani, ya puji Tuhan lah, Tuhan tolong keluarganya lepas dari sesuatu yang terjadi sama mereka. Intinya apa, saudara? Waktu kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan. Kamu udah kasih Tuhan. Apa bedanya kalau kamu tidak melepaskan kasih Tuhan? Apa bedanya? Buat apa hari Minggu kamu datang kepadaku berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dari situ saya belajar, Tuhan tolong saya. Memang tidak gampang, tapi kami sudah pernah alami kejadian macam begini terjadi. Ini saudara yang terjadi. Ini kasih Tuhan harus ada dalam kehidupan kita, harus terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Yang pertama, harus ada kasih Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak mau menyimpan dendam serta kepahitan. Jangan simpan dendam serta kepahitan dalam hidup. Jangan simpan, tapi lepaskan itu, supaya itu jadi berkat buatmu. Jadi selama saya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, selama engkau melangkah dengan firman Tuhan, apapun omongan orang, saudara tidak perlu dengar. Yang saudara perlu dengar itu apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa sama saya? Elia itu dibawa Tuhan
ke daerah Sarfat, bukan Tuhan bawa dia kepada seorang yang kaya raya, bukan. Tapi Alkitab katakan Elia dibawa Tuhan kepada seorang janda di Sarfat yang miskin, Alkitab katakan. Boleh berbeda, engkau masih ngontrak, masih kos, boleh. Yang penting hatimu kaya di hadapan Tuhan. Itu paling penting. Kalau hati kita kaya di hadapan Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, sekalipun engkau orang yang sederhana, hatimu mengasihi Tuhan, hatimu mengampuni orang lain, yakin dan percaya perkataan firman Tuhan, engkau bukan turun, tapi engkau akan naik. Dan saya berdoa, anak-anakmu akan menjadi berhasil di tengah-tengah dunia ini. Maka orang tua, ya, kita sebagai orang tua, yang pertama, lepaskan. Harus ada kasih dalam hidup. Jangan simpan. Supaya apa? Pertolongan berkat Tuhan bagi keturunanmu itu lancar semua. Harus ada kasih Tuhan. Kedua, jangan simpan dendam. Adalah, kalau engkau yang difitnah, bilang, Tuhan, cukup sampai di saya aja. Yang penting anak-anak saya belajar dengan luar biasa. Jadi jangan kita marah. Yang ketiga, kenapa kita harus melepaskan berkat atau kebaikan pada orang yang telah berbuat jahat pada kita? Karena kita ini hidup di dalam manusia yang baru, bukan di dalam manusia yang lama. Kan ada lagu mengatakan, ku telah terus mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kan sudah dibaptis kan? Sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, siapa dia? Siapa dia? Mana dia? Mana orangnya? Jangan. Kita sudah hidup di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Orang bikin sesuatu, aku serahkan sama Tuhan. Raja Israel ketika tahu tentara Aram ada di Samaria, dia bilang apa pertama? Keluar dari mulutnya, kubunuhkah orang-orang Aram ini? Kepada Elisa dia bilang. Yang keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan. Kita hanya pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji manusia. Kita pegang janji Tuhan karena kita telah hidup di dalam hidup yang baru. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah lewat dengan pilpres, janji-janji, ya, dengan caleg yang janji-janji. Nah, sekarang bulan depan kita lihat pembuktiannya, betul apa tidak, akan terjadi apa tidak. Yang keempat, kenapa kita harus melepaskan kebaikan, berkat bagi orang lain? Karena kita hidup dalam terang firman Tuhan, bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, sama-sama katakan, pembalasan adalah hak Tuhan. 2, 3. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi, satu saat kalau saya tahu kamu bilang, saya mesti balas, Pak. Oh, jangan. Bapak ingatkan, pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang membalas, biarkanlah, izinkan Tuhan yang bekerja. Amin firman Tuhan.